Shalom saudaraku. Saat ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan menjadi perenungan kita bersama. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, di dalam ayat ini berbicara tentang keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara berbicara tentang keselamatan, berarti di sini kita harus mengerti selamat dari apa? Keselamatan apa yang Tuhan katakan? Apa itu arti keselamatan? Saudaraku, contoh ketika satu orang tahu di depan akan ada kecelakaan, maka yang akan dia lakukan, dia akan menghindar dari kecelakaan itu supaya dia tidak celaka dan dia selamat. Saudara dan saya juga menginginkan keselamatan? Ya, kita menginginkannya. Apa itu keselamatan? Kalau di dalam firman Tuhan ini berbicara tentang keselamatan, yaitu bahwa engkau dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Dari mana? Dari dosa, dari maut yang seharusnya kita binasa, mati selamanya. Karena apa? Karena dosa kita. Tetapi Dia menyelamatkan kita dan kita beroleh hidup yang kekal. Kita memperoleh mahkota. Saudara, apakah saudara dan saya yakin bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus? Saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, orang yang diselamatkan, anak-anak Tuhan yang percaya bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka dia harus punya fondasi yang kuat. Fondasinya apa? Iman. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan itu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu adalah pemberian Allah, bukan usaha saudara dan saya. Saudara dan saya bisa selamat dari maut, bisa lepas dari dosa, bukan usaha saudara dan saya. Tetapi karena apa? Kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memampukan saudara. Saudara dan saya tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Contohnya apa? Bohong. Ketika saudara dan saya berbohong, sekali berbohong akan ketagihan berbohong, kebohongan ditutup dengan kebohongan. Saudara bagaimana lepas dari kebohongan itu? Saudara berusaha dan saya berusaha. Pasti tidak akan mampu. Karena apa? Karena kedagingan kita, keinginan hati kita. Tetapi kembali ketika iman yang Tuhan berikan itu sebagai modal kita, saudara dan saya mampu. Kenapa? Karena iman itu pemberian dari Tuhan. Tuhan yang memberi secara aktif. Dia bekerja secara aktif di dalam diri saudara dan saya, dan dia memampukan kita untuk bisa melawan dosa. Saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan ini kembali secara khusus butuh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Dan iman itu bukan usaha seseorang. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan karena siapa? Karena iman. Karena percaya kepada kuasa Tuhan. Bukan karena saya rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa. Itu yang membuat saya percaya kepada Tuhan dan selamat. Enggak. Tetapi Tuhan terlebih dahulu menangkap saudara.
dan saya. Ketika Tuhan tangkap kita, maka dikatakan oleh firman Tuhan, kita adalah miliknya. Dikatakan tadi, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tapi dikatakan karena kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti karena saudara ditangkap oleh Tuhan, kita buatan Allah dan diciptakan apa? Untuk tugas mulia. Untuk tugas yang begitu indah, menjadi berkat. Maka ketika Tuhan sudah menangkap saudara dan saya adalah milik Dia. Milik siapa? Milik Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ketika saya milik siapa, maka saya akan bekerja sesuai dengan apa yang Dia mau. Contoh, budak. Kalau kita berbicara tentang budak atau mungkin bisa dikatakan panpo itu akan bekerja kepada siapa? Kepada tuannya. Karena tuannya yang punya dia, tuannya yang membayar dia, tuannya yang memiliki dia. Maka dia bekerja untuk Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Ketika Tuhan menangkap saudara dan saya menjadi miliknya, maka apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Dia yang memiliki kita. Saudaraku, maka tidak ada orang yang boleh menyombongkan diri. Oh, karena saya rajin ke gereja, makanya saya sampai sekarang begini. Makanya saya bisa dengan luar biasa. Tidak. Saya bisa dipakai melayani dengan hebat. Karena apa? Saya punya talenta yang luar biasa, usaha saya belajar. Bukan usaha kita, saudara. Tetapi Tuhan yang memberikan talenta itu. Kita mengembangkan. Saudara dan saya dapat melayani Tuhan, berdoa, baca Alkitab karena apa? Tuhan menangkap kita jadi miliknya, maka semua yang kita lakukan itu sebagai rasa ucapan syukur kita. Maka tidak ada orang yang bisa mengatakan, semua karena saya. Tidak, tetapi semua karena Tuhan. Saudara, mari kita menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan, hidup kita adalah kepunyaannya Tuhan. Maka saudara dan saya melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, biarlah kita menyadari bahwa semua hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan berikan, kita syukuri dengan tindakan kita yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.